Shalom Pak. Oke, Bu Ruth, apa Ya, kabar Ibu? baik, puji Puji Tuhan. Tuhan. Baik-baik ya Bu di situ ya Bu ya. Baik-baik semuanya. Udah boleh terima kami datang ke sana Bu. Indonesia boleh Belum hadir. boleh. Masih tapi lockdown ya. Oke Bu, kami Masih. persilakan Ibu untuk Ya, menyampaikan isi hati Bapak. ya Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita senang kembali ya, boleh jumpa lagi. Ya, shalom Bu. Sekalipun masih melalui online ya, Ya, tidak mengurangi hadirat Tuhan. Malam ini saya tuh pengen sharing. Saya mau berbicara tentang warisan yang sebetulnya kita miliki. Jadi malam ini saya berdoa kita tuh bisa mengerti warisan yang kita punya. Terus terang beberapa hari yang lalu saya membaca satu cerita yang secara tidak sengaja saya temukan, dan cerita ini merupakan satu cerita yang nyata yang terjadi masih sampai hari ini, problemnya itu belum selesai. Dan cerita ini sangat mengena di hati saya, membuat saya itu ngerasa kasihan banget orang yang ada di dalam cerita ini. Saudara, ada sebuah cerita yang merupakan kisah hidup nyata dari seorang pria yang namanya Thomas. Nama lengkapnya adalah Thomas Martinez, dan dia adalah orang dari negara Chili. Dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Ines. Nah, rupanya dalam pernikahan, selama pernikahan Thomas ini, Thomas sempat melakukan kesalahan, yaitu secara keuangan. Jadi dia melakukan kesalahan membuka cek kosong. Jadi ceritanya gitu. Akibat kesalahan ini, kemudian Thomas itu dikecam dan dengan ketakutan dia akhirnya lari karena takut ya, karena dia udah bikin tindakan perdata ya, bahwa dia buka cek kosong dan termasuk pidana juga. Jadi dia tuh lari dari negaranya pergi ke Bolivia. Dan setelah dia di Bolivia beberapa lama, Thomas Martinez ini hidup terkatung-katung sampai menjadi gelandangan, sampai menjadi orang yang kecanduan alkohol dan menjadi kecanduan narkoba. Beberapa waktu kemudian, istri dari Thomas Martinez yang namanya Ines, ini ternyata tiba-tiba mendapatkan warisan dari salah satu keluarga yang rupanya tidak mempunyai anak, sehingga itu diwariskan kepada Ines. Jumlah warisannya cukup besar, yaitu sekitar 6 juta dolar US. Anda kalikan aja, pasti yang jelas itu 6 juta dolar pasti lebih dari 60 miliar. Bukan jumlah uang yang kecil ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya secara hukum karena Thomas ini sama Ines belum bercerai secara sah dan mereka tidak punya anak, maka kalau secara hukum pemegang warisan yang berhak adalah Thomas Martinez. Karena apa? Setelah 2 tahun menikmati warisan ini, si Ines ini meninggal. Jadi pemegang sah untuk warisan ini jatuh ke tangan Thomas. Namun sangat disayangkan bahwa ketika polisi mencari Thomas sampai ke negara Bolivia, Thomasnya semakin lari. Kenapa Bapak Ibu? Karena Thomasnya takut. Takut apa? Dia terbayang-bayang dengan kesalahan yang pernah dia lakukan di negara Chili, yaitu membuka cek kosong. Sehingga akibatnya dia lari terus, dan sampai detik ini, sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, si Thomas ini tidak pernah balik, belum pernah ditemukan oleh pihak polisi. Padahal dia dicari-cari bukan urusan cek kosong, tapi dia dicari-cari karena dia adalah pemegang warisan selanjutnya. Pada waktu saya mendengar cerita ini, terus terang Bapak Ibu, saya ngerasa gini, aduh kok ngenes banget ya, sayang banget ya, dapat warisan 60 miliar, tahu-tahu hilang
nggak dapet, nggak jadi, gara-gara apa? Gara-gara dia itu ketakutan, saudara. Saya sampai mikir gini, mungkin nggak ya si Thomas ini udah tahu nggak, denger nggak ya kalau dia itu dicari polisi bukan urusan cek kosong, tapi urusan warisan. Pada waktu saya berpikir, saya mulai mikir gini, jangan-jangan si Thomas ini juga sudah dengar kalau dia ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa dia akan menerima warisan 6 juta dolar. Tetapi pemikiran saya begini, mungkin si Thomas ini mikir gini, jangan-jangan cerita itu dibikin-bikin supaya Thomas itu gak lari terus. Jangan-jangan cerita itu dibikin-bikin supaya Thomas ini akhirnya mau nongol gitu loh. Saya setelah mikir gitu, iya ya, possibility itu terjadi. Bayangkan Bapak Ibu, dia kehilangan warisan yang segitu besarnya. Karena dia itu takut banget. Karena dia takut dengan kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, dia takut banget dia ditangkap polisi. Dan hal yang kedua yang saya tangkap, kenapa dia nggak bisa menerima warisan 6 juta dolar? Karena dia tidak ngerti. Dia tidak ngerti bahwa 6 juta dolar itu bukan bohongan, bahwa 6 juta dolar itu betul-betul secara legal dia itu dapat. Tetapi sayangnya karena ketidaktahuan dia secara hukum seperti ini, akhirnya dia kehilangan berkat yang luar biasa, warisan 6 juta dolar US. Saya waktu baca cerita ini, saya mengingat bahwa banyak dari kita mirip. Mirip apa Bapak Ibu? Mirip dengan Thomas Martinez. Kita ini mempunyai satu warisan yang sangat luar biasa, tetapi kita itu tidak bisa menikmatinya. Kita tidak bisa mengalami warisan yang luar biasa ini. Nah, saya mau sharing dulu kepada Bapak Ibu, warisan luar biasa apa sih yang sebetulnya Bapak Ibu dan saya itu miliki. Kita lihat ya, satu perikop firman yang merupakan salah satu perikop yang betul-betul membukakan mata rohani saya, membukakan paradigma saya. Kita lihat Bapak Ibu, kitab Efesus terlebih dahulu. Kita lihat kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Kita lihat poinnya ada di ayat yang ke-22. Efesus pasal 1 ayat 22. Nah, sebelum saya fokus ke ayat 22, saya ajak Bapak Ibu untuk istilahnya saya berusaha mensummarikan, meringkas dari ayat 15 sampai ke ayat 21. Jadi Rasul Paulus itu, kalau Anda lihat di Alkitab Saudara, judulnya luar biasa, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Wah, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Oke. Bapak Ibu, Paulus itu ngomong begini kepada jemaat di Efesus. Anda boleh cek itu di ayat 15 sampai 21. Saya nggak mengarang-mengarang ya. Paulus tuh ngomong gini, aku ini berdoa. Aku ini senantiasa berdoa supaya Tuhan itu membuat mata hatimu itu terang. Supaya Tuhan itu membukakan matamu. Wah. Untuk apa? Untuk kamu itu melihat. Ya, dia bilang, untuk melihat, katanya Rasul Paulus. Untuk melihat, Tuhan dia bilang, aku berdoa supaya Tuhan membuat hatimu, mata hatimu terang, supaya kamu itu mengerti. Di ayat 18 tentang pengharapan. Pengharapan apakah yang terkandung? Pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Sebentar, saya pelan-pelan sampai di sini dulu, Bapak Ibu.
Saya percaya di sini banyak hamba Tuhan, pasti juga Anda cross check juga, coba kita bisa saling cross check ya. Paulus itu ngomong, aku tuh berharap supaya kamu tuh ngerti betapa mengerti pengharapan yang kamu punya dari panggilanmu. Kan kita semua dipanggil menjadi anak Tuhan kan? Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang kudus. Jadi kemuliaan yang disediakan untuk saudara dan saya kan bagi orang kudus. Kan gitu toh? Jadi kemuliaan itu disediakan buat saudara dan saya yang dipanggil oleh Dia menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang kudus. Lalu kita lanjutkan. Di ayat 19, Paulus menceritakan, menggambarkan bahwa kemuliaan yang tersedia, yang disediakan oleh Tuhan, bagi kita orang-orang yang dipanggilnya menjadi anak-anaknya, itu lebih hebat, katanya Alkitab bilang begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Rasul Paulus itu bilang, kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita anak-anaknya itu betapa hebatnya, luar biasa kuasa di dalamnya. Jadi kuasa dari kemuliaan yang dikasih buat kita tuh dahsyat banget. Tentunya bagi kita yang percaya. Kalau enggak percaya ya kayak Thomas Martinez tadi, Bapak Ibu, karena enggak percaya. Kalau dia itu bakal dapat warisan. Kemudian ayat yang 20 dituliskan begini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Dengan kata lain, saya stop dulu. Kemuliaan yang sangat hebat powernya ini dikasihkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya yang dipanggil. Paulus bilang, seandainya mata hatimu terang, kamu mengerti betapa hebatnya kuasa yang terkandung di dalam panggilanmu yang dikasihkan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, itu maksudnya. Jadi gini, kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, semua bagian jatah kemuliaan yang dikasih buat kita itu tidak ada. Jadi kemuliaan yang disediakan Tuhan untuk anak-anaknya itu bisa terjadi karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke ya, setahap demi setahap. Ayat 21 menuliskan begini. Nah, ini Paulus menjelaskan lagi. Yang jauh lebih tinggi. Wah, kekuasaannya itu seperti apa sih? Pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Warisan yang disediakan Tuhan kepada kita, anak-anak yang dipanggilnya, yang dikerjakan karena kematian dan kebangkitan Yesus itu kata Rasul Paulus di ayat 21, itu warisannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Wow. Berarti kuasa yang disediakan lewat bagian pengharapan yang Tuhan kerjakan gara-gara. Jadi intinya itu gini, gara-gara Yesus itu mati, lalu bangkit, kita tuh dikasih warisan. Kalau Thomas Martinez warisannya $6 juta, menurut Rasul Paulus, warisan Bapak, Ibu, dan saya katanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap nama yang dapat disebut. Saudara, yang seremnya beberapa orang bilang gini, betul Bu, warisannya itu adalah kehidupan kekal di akhirat nanti ketika kita mati ketemu Tuhan, kita mendapatkan warisan keselamatan, tidak masuk neraka tapi masuk surga. Perhatikan kalimat selanjutnya dari ayat 21. Lihat ya, kekuatan warisan yang dahsyat, yang spektakuler tadi dikasih ke kita. Perhatikan. Bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti sebetulnya warisan itu bukan cuma akan datang, Bapak Ibu. Bahkan Rasul Paulus menempatkan di tempat dulu, yang awal dulu dia sebutkan, bukan hanya di dunia ini. Berarti sebetulnya warisan yang disediakan
oleh kematian dan pengorbanan Yesus yang diserahkan kepada saudara dan saya yang dipanggilnya menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang kudus, itu sebetulnya malah menurut Rasul Paulus dipakai untuk di dunia ini. Tapi Paulus bilang sebetulnya bukan cuma di dunia ini toh, tapi sampai di dunia yang akan datang. Oh, keren banget nih. Perhatikan, warisan apa Bu kalau gitu? Ayat 22 ini jawabannya. Kita bukan dapat warisan 6 juta dolar, Bapak Ibu. Ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Kalau diletakkan di bawah kaki Kristus berarti sudah ditaklukkan ya. Berarti Kristus sudah menguasainya. Kristus sudah mengkonkernya, menaklukkan, mengambil alih. Dan yang luar biasa ada lanjutannya. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Nah, ini peneguhan. Berarti warisan tadi yang terjadi karena kematian dan pengorbanan Yesus, apa warisannya? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, udah dia taklukkan, dan ayat ini mempertegas. Itu telah diberikan kepada saudara dan saya, kepada jemaat. Bukankah tadi telah ditulis di ayat 18, Rasul Paulus berdoa supaya mata kita terbuka dan terang, untuk kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan. Berarti memang warisan itu jatahnya Bapak, Ibu, dan saya. Cerita tentang Thomas Martinez saya berharap bisa menjadi satu cerminan bahwa ada kemiripan dengan banyak orang Kristen. Kita ini punya warisan yang sangat dahsyat, tapi kita itu nggak menikmati. Warisan apa, Bu? Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ada yang bilang begini, segala sesuatu itu, Bu, artinya keselamatan dari dosa, dari neraka, masuk surga. Itu, Bu. Saya bilang, kalau cuman itu, berarti bukan segala sesuatu. Kalau cuman itu, berarti apa yang dikatakan Paulus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan tiap nama yang dapat disebut. Berarti itu enggak sinkron. Kalau begitu segala sesuatu itu apa, Bu? Apa aja yang ada di dalamnya? Bapak Ibu, saya ajak Anda merenungkan metode persembahan korban di Perjanjian Lama. Bapak Ibu ingat nggak? Kalau di Perjanjian Lama, orang-orang Israel berbuat dosa, maka mereka akan menyembelih korban. Betul ya? Kalau dosanya rada gede, kambing, domba. Kalau lebih kecil atau enggak punya duit, merpati, burung ya. Betul Bapak Ibu ya? Mungkin kalau rada gede lagi, sapi kali ya. Lebih gede lagi, saya nggak tahu jumlah sapinya didobel-dobel. Jadi orang Israel kalau untuk membayar dosa, caranya menyembelih binatang. Nah, mari saya ceritakan Bapak Ibu. Tata cara imam di dalam menyembelih binatang selalu dia lakukan dengan dia menumpangkan tangan di binatang itu. Misalnya domba. Dia menumpangkan tangan di atas domba itu. Bukan untuk memberkati domba karena mau dikorbankan. Bukan. Sama sekali bukan untuk memberkati domba, tapi untuk mentransferkan dosanya orang itu ke domba. Jadi imam itu menjadi wakil nih ceritanya ya, menjadi perantara kalau ada misalnya saya bikin dosa, maka imam yang akan mempersembahkan korban, saya bawa kambing nih ceritanya, bawa domba ke imam, imam akan tumpangkan tangan untuk menjadi perantara dosanya saya dipindahkan ke domba. Bisa ngerti ya Bapak Ibu? Dosa saya dipindahkan ke domba. Nangkep ya? Itu sebabnya domba yang dikorbankan di Perjanjian Lama untuk menebus dosa. Itu yang dilakukan dalam tata cara orang Israel, Yahudi. Perhatikan,
cara imam menyembelih domba pada perjanjian lama sama sekali berbeda dengan cara orang sekarang nyembelih kambing. Kok bisa, Bu Ruth? Orang sekarang kalau nyembelih kambing itu Bapak Ibu, saya memang nggak berani untuk lihat langsung, tapi saya tuh dengar cerita dari satu teman. Dia itu pernah lihat pas hari raya korban gitu ya, kambing itu dijajar. Baris. Kan disembelih satu persatu. Nah, ternyata kambing itu Bapak Ibu yang di belakang itu dengar temennya disembelih. Kan kambing disembelih kan teriak-teriak, "Nek, nek," kan gitu. Teriaknya itu melengking. Nah, ternyata saya tuh kaget loh dengar cerita ini. Kambing yang di barisan belakang itu bisa terkencing-kencing ketakutan loh Bapak Ibu. Percaya enggak? Ternyata kambing itu bisa stres loh. Gara-gara stres ngelihat temennya tuh dibunuh, dia tinggal nunggu. Sampai teman saya tuh cerita, dia bukan cuma terkencing-kencing, saking ketakutannya sampai pingsan loh. Bapak Ibu, saya baru dengar cerita ini, kambing itu semaput loh, pingsan. Gara-gara ketakutan mau disembelih. Bisa pingsan loh Bapak Ibu. Nah, itu kan cara orang nyembelih korban sekarang kan. Mau dibikin korban, mau bikin sate kambing kayak terserah. Tapi kan cara menyembelihnya tuh kayak gini loh. Ekrek, 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 ekrek. Kan gitu toh Bapak Ibu. Jadi binatang itu udah teriak ekrek, ekrek, ekrek. Nah, saya gambarkan dulu biar Bapak Ibu bisa bayangkan sambil keri-keri sedikit gitu ya. Ekrek, ekrek, ekrek gitu kan. Keri toh Bapak Ibu ya. Keli-keli gimana kan. Nah, itu kan sampai teriak-teriak. Mbek, mbek, ekrek, ekrek. Menurut perjanjian lama, cara mereka membunuh domba enggak kayak ekrek-ekrek Bapak Ibu. Cara mereka bunuh domba itu sekali tebas. Zep! Langsung dibunuh sekali tebas, enggak ekrek-ekrek. Bapak Ibu tahu kenapa? Supaya racun tidak nyebar ke seluruh badan domba itu. Karena mereka harus mempersembahkan betul-betul bukan hanya kudus dalam keadaan domba itu sebelum disembelih, tetapi pada waktu disembelih pun mereka menyembelihnya dengan cara yang sangat sempurna, memastikan bahwa racun tidak akan menyebar ke seluruh badan domba. Kenapa? Karena kalau domba itu sempat merasakan stres, maka racun itu akan nyebar ke seluruh badannya. Mungkin itu sebabnya, mungkin Bapak Ibu, kalau ini saya belum penelitian. Mungkin orang zaman dulu kan makanannya domba, mungkin nggak pernah kena kolesterol karena nggak ada racun nyebar. Lah sekarang makan kambing kolesterolnya cepet Bapak Ibu. Karena apa? Lah cara bunuh kambingnya berjajar sampai siapa tahu Bapak Ibu pas makan kambing, kambing yang Anda makan yang tadi semaput-semaput sampai terkencing-kencing sampai pingsan. Nah itu racunnya mah dahsyat nyebar kemana-mana itu Bapak Ibu. Nah, kolesterolnya tingkat tinggi itu saudara. Siapa tahu. Saya belum pernah melakukan penelitian ini. Tetapi itu yang terjadi. Nah, singkat cerita, domba yang disembelih pada perjanjian lama itu langsung ditebas sekali. Dan mereka langsung mati. Dengan kata lain, domba pada perjanjian lama, cara membunuhnya tidak pakai disiksa. Perhatikan. Tidak pakai prosesi penyiksaan. Tetapi Yesus adalah anak domba yang disembelih. Tetapi Yesus memakai proses penyiksaan. Betul enggak Bapak Ibu? Domba di perjanjian lama enggak pakai disiksa. Tapi Yesus pakai disiksa. Anda tahu kenapa? Perhatikan. Domba di perjanjian lama sekali tebas untuk membayar dosa. Jadi ditransferi dosa saya, lalu ditebas sekali untuk membayar. Mereka adalah gambaran menebus dosa. Itu perjanjian lama. Tapi Yesus pakai disiksa. Kenapa? Karena Yesus bukan cuman menebus dosa. Loh, apa Bu? Yesus kasih bonus plus-plus. Plus apa? Waktu Yesus dicambuk, waktu Yesus disiksa, muncullah bilur-bilur. Betul? Apa kata Alkitab tentang bilur-bilur? Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh.
itu tidak dilakukan oleh domba pada perjanjian lama. Domba di perjanjian lama hanya menebus dosa. Tetapi anak domba yang disembelih bukan hanya menebus dosa, tapi juga menaklukkan penyakit. Sebab Alkitab mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu, itu warisan bukan untuk masa akan datang, karena di surga tidak ada penyakit. Tetapi itu untuk masa saat ini di bumi, karena di bumilah yang banyak penyakit. Berarti segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus. Apakah segala sesuatu? Dosa, penyakit. Bukankah Alkitab berkata penyakit kitalah yang ditanggungnya? Kutuk, dia telah menjadi terkutuk bagi kita. Apalagi Bapak Ibu, bahkan saya terlalu percaya kelemahan tubuh, kelemahan kitalah yang ditanggungnya. Apa maksudnya kelemahan tubuh, Bu? Kalau ada orang yang sampai, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk menyindir kalaupun ada di antara saudara yang masih punya keterikatan dengan rokok. Kalau menurut ayat ini, kelemahan tubuh pun sudah ditaklukkan oleh Yesus, termasuk keterikatan dengan rokok. Sulit lepas dengan rokok. Sulit lepas dengan pikiran-pikiran pornografi. Sulit lepas dengan minuman-minuman keras. Saya masih ingat anak rohani saya, Bapak Ibu. Dia kecanduan alkohol sama rokok. Saya masih ingat ketika dia mengerti Efesus pasal 1. Dia mengerti apa yang telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Dia pakai warisan ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika dia pakai warisan ini, beberapa minggu setelah dia memulai mempraktekkan, betul-betul tiba-tiba mulutnya terasa pahit sekali, sampai dia nggak bisa menghisap rokok lagi. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti warisan ini, sehingga mereka terus seperti Thomas Martinez, tidak bisa menikmati warisan yang luar biasa. Bahkan warisan yang Tuhan sediakan jauh melebihi 6 juta dolar. Bahkan saya percaya Bapak Ibu, di sini ada banyak hamba Tuhan. Dengarkan saudara-saudara, kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Daud ngomong, dahulu aku muda. Sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar meminta-minta. Saudara dan saya anak Tuhan. Maka saya terlalu percaya kita hamba-hamba Tuhan seharusnya juga tidak akan pernah minta-minta. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Yehova Jireh, Dia menyediakan segala sesuatu. Sehingga saudara dan saya nggak perlu sampai minta-minta. Mau minta cara halus maupun minta cara kasar. Saudara tahu minta cara kasar? Minta cara kasar seperti ini. Tuhan bicara, beri, kalau enggak bisnismu bangkrut. Itu cara kasar Bapak Ibu. Itu cara kasar. Kalau minta cara halus gimana Bu Ruth? Gampang, khotbah di mimbar kita ngomong gini. Saudara, rumah saya kebanjiran, aduh keramiknya jebol semua. Sejujurnya saya ini tidak punya dana untuk memperbaiki. Tetapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saya. Bapak Ibu, kelihatannya kan rendah hati. Kelihatannya cerita rendah hati. Tapi Bapak Ibu enggak tahu ya, cerita-cerita seperti ini dalam tanda kutip. Seperti ada pesan sponsor yang halus sekali. Siapa tahu ada di antara yang mendengar, tergerak oleh belas kasihan, lalu menanyakan nomor rekening dan mengirimkan sejumlah uang untuk memperbaiki keramik yang jebol. Nah, itu cara minta yang halus sekali Bapak Ibu ya, yang halus banget. Saya berdoa saudara dan saya, kita ini anak-anak Tuhan punya warisan yang luar biasa. Saya berkata bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus, termasuk problem keuangan. Saya terlalu yakin.
Kenapa Bapak Ibu? Secara logika aja loh, secara logika Bapak Ibu coba bayangkan. Anda di sini ada beberapa pasti yang sudah menjadi orang tua. Orang tua mana yang seneng kalau lihat anaknya itu susah, sampai utang-utang, sampai jual barang, sampai ngemis-ngemis? Ada nggak yang seneng bahkan bangga? Saya yakin nggak ada. Bahkan orang tua yang sehat dan normal pasti ingin anaknya sehat, anaknya diberkati, anaknya tidak meminta-minta, anaknya makmur, anaknya sukses, bahkan lebih berhasil daripada kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau saudara dan saya yang tidak perfect aja bisa punya pemikiran seperti itu, penuh kasih kepada anak. Apakah menurut Bapak Ibu Tuhan yang kita sembah tidak punya pemikiran yang jauh lebih baik daripada kita? Saya terlalu percaya, saudara. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon maaf. Pernah ada seseorang berkata kepada saya, seorang hamba Tuhan, dan saya jujur sangat sedih dengar gitu. Dia tuh bilang begini, saya ini tidak bisa bayar listrik Bu Ruth. Dan ini udah terancam listrik saya mau diputus. Dan pada akhirnya setelah beberapa minggu benar-benar listriknya diputus Bapak Ibu. Jadi berarti benar-benar dia tidak bisa bayar. Saya ini sudah jual semua barang, saya benar-benar tidak bisa bayar. Terus saya tanya, apa yang Bapak lakukan? Ya, saya akhirnya minta tolong salah satu jemaat, Bu. Saya cerita dan saya minta tolong untuk sama dia, untuk bisa dibantu nalangin dulu. Terus saya balik tanya kepada beliau, menurut Bapak, Tuhan kok diem aja gimana, Pak? Dia jawab begini, menurut saya memang diizinkan Tuhan tidak bisa bayar listrik. Kenapa, Pak? Saya diizinkan Tuhan sampai susah, sampai minta tolong teman. Kenapa Tuhan izinkan saya susah? Kenapa, Pak? Karena Tuhan mau saya rendah hati. Tuhan mau saya rendah hati. Karena kalau saya duitnya banyak, saya arogan, saya sombong. Tuhan mau saya rendah hati. Saya balik tanya kepada beliau, apakah menurut Bapak, Tuhan senang lihat Anda minta-minta? Iya, dia tidak bisa jawab. Bagaimana menurut saudara? Saya cuman percaya segala sesuatu telah diletakkan di kaki Yesus. Dan Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Kita punya warisan yang jauh lebih besar, jauh lebih mahal daripada 6 juta dolar. Jauh lebih berkuasa dari setiap nama yang dapat disebut. Mau nama penyakit, mau nama masalah, jauh lebih kuasa daripada setiap nama yang dapat disebut. Amin. Persoalan yang terjadi, kenapa kita tidak bisa menikmati warisan ini? Hal pertama karena kita tidak ngerti kalau kita punya warisan seperti ini. Makanya firman Tuhan bilang begini, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Saya berdoa malam ini, saya seperti Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya Tuhan membuat mata kita terang, sehingga kita melihat warisan yang kita punya di tangan kita. Amin Bapak Ibu. Hal yang kedua yang terjadi seperti cerita tadi Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa menikmati warisan ini? Saya ajak, yuk kita buka Kisah Para Rasul. Yuk kita buka Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-28. Oke. Saya mau cerita dulu latar belakang dari Kisah Para Rasul pasal 28 yang terjadi di Kisah Rasul pasal 27. Bapak Ibu, singkatnya, Rasul Paulus sudah menjadi tahanan dan dia akan dibawa ke Roma untuk menghadap kepada Mahkamah Agung, pengadilan kerajaan. Dan bersama dengan beberapa tawanan yang lain dia dinaikkan ke sebuah kapal. Paulus mendapatkan hikmat dari Tuhan bahwa kapal ini akan menghadapi badai. Tetapi saudara, tidak ada orang yang mau mendengarkan Rasul Paulus. Bahkan pemimpin pasukan juga nanyanya kepada kapten kapal. Dan kapten kapal bilang semua akan baik-baik saja. Secara logika, orang pasti lebih dengarkan kapten kapal yang lebih ngerti tentang cuaca daripada kepada Rasul Paulus yang tidak ngerti apa-apa tentang dunia pelayaran.
Dan akhirnya mereka berlayar dan mereka mengalami badai yang sangat besar. Sedemikian besarnya sampai akibatnya badai ini betul-betul pada akhirnya menghantam kapal ini sampai kapal ini pecah dan hancur. Kemudian ternyata waktu kapal ini pecah dan hancur, puji Tuhannya, mereka itu sudah dekat dengan sebuah daratan yang ternyata namanya adalah Malta. Kalau saya membaca cerita ini, saya jadi ingat gambaran 1,5 tahun ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa terjadi badai yang berupa COVID. Dan badai COVID ini sudah menghantam banyak sekali orang dari berbagai kalangan. Mau Kristen mau bukan, mau hamba Tuhan maupun bukan hamba Tuhan, mau orang miskin maupun kaya, apapun sukunya, semuanya tidak ada yang terkecuali. Seluruh dunia terkena COVID. Bahkan tidak sedikit jumlahnya, banyak kapal-kapal yang karam, banyak kapal-kapal yang pecah. Berapa banyak pengusaha yang jatuh bangkrut kena COVID. Berapa banyak orang kehilangan pekerjaan karena COVID. Berapa banyak rumah tangga justru makin perceraian terjadi karena COVID. Tahukah Bapak Ibu, ternyata menurut catatan survei yang ada di Indonesia sendiri, angka perceraian 1,5 tahun ini naik begitu cepat sekali. Angka perceraian. Menurut saudara, kenapa angka perceraian naik sekali cepat? Saya percaya itu banyak hubungannya dengan soal keuangan. Mungkin karena keuangan suami istri bertengkar, sehingga akhirnya apa? Tingkat perceraian tambah tinggi. KDRT juga tambah banyak. Selama 1,5 tahun, ada banyak kapal-kapal yang karam dan hancur, seperti persis yang dialami oleh Kisah Para Rasul pasal 27. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Ini yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Mereka terdampar di sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Saudara, Pulau Malta adalah pulau yang tidak pernah direncanakan. Mereka tidak pernah mempunyai rencana akan mampir transit jalan-jalan ke Pulau Malta. Pulau Malta berbicara tentang tujuan yang tidak pernah di-planning. Saudara, ada banyak dari saudara dan saya sekarang ini terdampar di Pulau Malta. Ke tempat atau keadaan yang tidak kita planningkan sebelumnya. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan semua yang naik kapal itu. Tapi dengarkan, segala sesuatu tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan kalaupun sesuatu itu sangat buruk kelihatannya, kalau kita bisa bereaksi dengan benar, akan besar kuasa yang kita lihat. Amin. Nah, singkatnya, Paulus dan semua orang-orang itu selamat, tidak ada yang mati. Mereka terdampar di Pulau Malta. Dan ketika di Pulau Malta, yuk kita lihat, ini yang terjadi. Ayat yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu. Ayat yang ketiga dari Kisah Rasul 28. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular bludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengimbaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu, banyak orang-orang itu kayak orang-orang Malta ini. Bahkan orang-orang yang sama-sama di kapalnya Paulus. Ketika mereka melihat Paulus itu digigit ular, mereka bilang, wah ini orang pasti dihukum Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang komentar negatif juga selama masa COVID. Wah orang ini pasti dipukul Tuhan, orang ini dosanya akeh, makanya dipanggil Tuhan. Orang ini bikin salah sama Tuhan, makanya pekerjaannya hancur. Bapak Ibu, tidak lama kemudian hanya dalam hitungan sekian detik,
mulut yang sama yang ngomong, ini pasti dosanya akeh. Mulut yang sama bisa ngomong, wah dia seorang dewa. Makanya Bapak Ibu, jangan dengerin komentar orang. Satu hari mereka bisa bagus, detik kemudian mereka bisa jelek. Tergantung mood lah Bapak Ibu, tergantung sukanya. Makanya Bapak Ibu, jangan dengerin apa kata orang, tapi lebih baik dengerin apa kata Tuhan. Amin. Nah, kemudian saudara, kita lihat ya, ada sebuah kejadian Paulus itu digigit ular. Yang membuat saya kagum adalah begini, perhatikan ayat 5. Ketika Paulus itu digigit ular, Alkitab menuliskan Paulus itu mengibaskan ular itu ke dalam api. Jadi kalau saya demonstrasikan itu kira-kira seperti gini, Nah, mengibaskan di dalam api. Dalam bahasa Inggris dituliskan shook his hand. Ngibaskan gini. Bukan sampai kejut-kejut, sampai bengak-bengok, enggak Bapak Ibu. Tapi cuman set. Coba Bapak Ibu bayangkan. Dan Paulus tidak mati. Dengarkan baik-baik. Iblis akan selalu berusaha menyerang kita. Iblis itu tahu bahwa Paulus itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena setelah kejadian ini terjadi revival, kebangunan rohani besar di Malta. Banyak kesembuhan terjadi. Iblis itu tahu kalau ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Iblis itu tahu kalau ada orang-orang yang bakalan mendapatkan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Dengarkan Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan ular itu terjadi, ketika Tuhan mengizinkan 1,5 tahun COVID itu terjadi, jangan selalu berpikir bahwa aku ini salah apa. Tetapi percayalah bahwa iblis tidak akan tinggal diam untuk selalu berusaha menjegal kita. Tetapi itu sekaligus tanda bahwa saya percaya COVID ini seperti ular yang menggigit Paulus. Itu adalah sebuah tanda bahwa sebentar lagi saudara dan saya akan mengalami revival besar. Amin. Saudara dan saya akan mengalami blessing yang besar. Jangan sampai kita bereaksi salah. Ternyata Paulus itu cuma melakukan apa? Nggak pakai kejet-kejet, nggak pakai jerking, nggak pakai bengak-bengok, nggak pakai sampai gimana, dia cuma mengibaskan. Saudara cuma mengibaskan. Kenapa? Itu yang terjadi pada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Dengarkan, iblis telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Apapun yang terjadi selama 1,5 tahun ini, entah kapal saudara itu karam, pecah, saudara, Anda punya otoritas. Kenali otoritas ini, segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus, termasuk soal keuangan, termasuk soal pekerjaan, telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Kita punya authority, kita punya otoritas, hanya dikebaskan sedemikian. Saudara perhatikan, tangan Paulus digigit, ada bekas luka gigitan dari ular kan? Betul? Tetapi lihat tangan yang sama yang digigit ular. Tangan yang sama ada bekas luka digigit ular. Tangan yang sama dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. 1,5 tahun COVID telah menggigit saudara dan saya. Ada luka yang terjadi, luka secara keuangan, luka kekecewaan, mungkin kepahitan. Mungkin Anda merasa pahit selama 1,5 tahun, karena Anda melihat justru di masa-masa susah keluarga tidak peduli. Bahkan mungkin Anda kecewa dengan Tuhan, karena kita merasa aku ini melayani Engkau Tuhan, tapi Engkau kenapa tidak bergerak? Engkau kenapa diam? Saudara, kita harus bangkit berdiri seperti Paulus. Kebaskan iblis. Jangan dengarkan intimidasinya. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Anda punya otoritas. Dan Anda harusnya berkata, tutup mulut kamu iblis. Tuhan itu mengasihi aku.
Aku tidak mengerti kenapa aku terdampar di Pulau Malta, tapi aku tahu ada sesuatu yang sangat spektakuler yang Tuhan siapkan buat aku. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di Malta? Bukan hanya revival kesembuhan yang terjadi, tetapi orang-orang Malta itu ternyata kaya. Tahukah Bapak Ibu, jadi ini ceritanya ada pulau kecil yang tidak masuk di peta. Ternyata penduduknya kaya luar biasa. Anda tahu apa yang terjadi ketika Rasul Paulus bersama dengan seluruh orang yang naik di kapal itu kembali? Anda tahu dari mana mereka dapat kapal? Orang Malta yang sediakan kapal, yang jauh lebih bagus daripada kapal pertama mereka yang mereka pakai untuk berlayar. Saya waktu ngerti tentang cerita ini, ternyata kapal mereka yang pertama kali mereka pakai untuk berlayar, untuk membawa Rasul Paulus ke Roma, itu adalah kapal barang, Bapak Ibu. Kapal barang. Bayangin kapal barang loh. Jadi itu kapal barang, Bapak Ibu. Terus Anda ngertilah kapal barang itu kayak apa. Karena kapal barang, ya berarti bukan kapal pesiar dong. Tetapi Anda tahu ketika Rasul Paulus ini terdampar di Pulau Malta, Tuhan menggantikan kapal yang pecah dengan kapal baru yang bagus sekali. Dan Alkitab menuliskan semua penduduk Malta membawa segala keperluan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus dikasih uang saku, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasul Paulus waktu sampai di Roma, dia itu akan menjadi tahanan luar. Jadi dia itu harus kontrak tempat, harus sewa rumah. Dia tidak punya duit, tetapi Tuhan menyediakan semua melalui tangan-tangan penduduk Malta. Dengar Bapak Ibu, COVID ini adalah seperti ular yang menggigit kita. Anda dan saya harus bangkit seperti Paulus. Jangan membiarkan ular itu terus menggigit, Anda mengasihani diri dan membiarkan racunnya sampai menyebar ke seluruh tubuh. Jangan biarkan rasa marah, rasa kecewa, itu Anda terus-menerus dininabobokkan oleh kekecewaan itu, terus-menerus dininabobokkan oleh kegagalan. Mungkin 1,5 tahun ini Anda sudah gagal. Jangan biarkan kegagalan itu terus-menerus Anda entertain. Aku ini udah gagal, sudah tua, umurku sudah segini, udah enggak nututin lagi untuk bikin usaha. Kemarin bertahun-tahun yang sudah aku kerjakan habis semua, berantakan semua. Jangan biarkan ular itu mbok teruskan diam sampai racunnya nyebar. Tapi kebaskan di dalam nama Yesus. Iblis, kamu tidak berhak untuk menggigit saya, kamu tidak berhak untuk menguasai saya. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan dalam sekejap. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup dan berkuasa untuk membalikkan keadaan. Tuhan bisa menyediakan kapal bahkan yang jauh lebih bagus daripada kapal semula. Bahkan Tuhan menyediakan semua yang diperlukan oleh Paulus dan seluruh kru kapal. Bahkan semua narapidana yang lain, semua dapat penyediaan yang luar biasa dari Tuhan lewat penduduk Pulau Malta. Dengarkan Bapak Ibu, COVID telah membuat kita seperti badai dan ular. Jangan biarkan perasaan gagal, perasaan kecewa, perasaan marah, luka itu Anda terus di-entertain. Perhatikan, kegagalan yang sama Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk membangun kebangunan rohani. Tangan yang sama yang digigit oleh ular bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan. Dengarkan baik-baik. Mungkin kapal usaha saudara hancur. Mungkin kapal pekerjaan Anda hancur. Tetapi kapal yang sama bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Kapal yang rusak diganti menjadi kapal yang baru yang jauh lebih baik. Karena itu saudara, jangan sesali ketika Tuhan mengizinkan selama 1,5 tahun kita masuk karena badai. Kita bahkan badai baru selesai, kita udah digigit ular. Ibaratnya orang itu gini, habis jatuh ketipa tangga pula. Jangan bereaksi salah. Bangkitlah. Anda punya otoritas. Anda punya otoritas. Perkatakan dengan keberanian, perkatakan dengan tegas, perkatakan dengan karisma. Saudara, kembali ke cerita yang saya ceritakan tadi di awal. Salah satu penyebab yang lain, kenapa Thomas Martinez tidak pernah menerima warisan ini. Karena dia dibayang-bayangi dengan ketakutannya dia. Karena dia sudah pernah melakukan dosa, kesalahan, yaitu buka jet kosong. Kalau saya jadi Thomas Martinez, saya bisa memahami
Tetapi itu sebabnya saya mengajarin jemaat-jemaat, kalau kamu gara-gara ini kamu sudah terperosok jatuh ke dalam lubang, hadapin dengan ikhlas. Tetapi jangan hadapin dengan pasrah. Maksudnya jangan hadapin dengan menyerah. Hadapin dengan ikhlas, tapi hadapin dengan keberanian otoritas dari Tuhan dan katakan, aku memang salah, tetapi aku tahu Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi aku. Sekalipun aku salah, aku akan bangkit dan melakukan lagi dari awal bersama dengan Tuhan. Aku bisa mengejar, aku bisa melihat percepatan, aku bisa melihat keadaan dibalikkan oleh Tuhan. Semudah membalikkan telapak tangan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Anda mengerti warisan saudara. Bangkitlah dengan keberanian. Saya terlalu yakin tahun 2022 akan menjadi tahun seperti Rasul Paulus mengalami revival, kesembuhan yang luar biasa. Banyak orang disembuhkan, seluruh penduduk Pulau Malta disembuhkan. Bahkan Rasul Paulus dan seluruh narapidana, seluruh kru kapal diberkati secara materi dengan luar biasa. Apa yang hilang dikembalikan berkali-kali lipat oleh Tuhan. Jangan menyerah, bangkit, dan ingat luka yang sama, di tempat yang sama, Tuhan bisa memulihkan berkali-kali lipat. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Luar biasa, Bu. Tes. Suara saya masuk? Oke. Terima kasih Bu Ruth Yulia. Saya percaya hari ini kita sungguh diberkati. Khususnya hari ini Tuhan menyingkapkan sebuah rahasia. Bahwasanya ada ular yang mematuk tangannya Paulus, itu digambarkan dengan COVID. Ya, itu luar biasa. Ini sebuah hal yang saya kira sebuah pengertian yang dalam. Kiranya Bapak Ibu semua, mari kita menangkap semua itu dengan baik. Kita tetap angkat iman kita, responin. Hati harus nangkap. Responin dengan bukan positif aja, tapi betul-betul dengan iman. Bahwa setelah badai berlalu, ada janji pelangi Tuhan. Setelah COVID, setelah sakit, setelah hantaman ini, kita seperti Paulus mendapatkan jarahan besar. Mendapatkan sebuah pemulihan luar biasa. Baik Bu, sebentar saya minta waktu 1 menit. Bu, aku berikan pengumuman seperti biasanya. Saudari kasih Tuhan, bagi saudara yang belum pernah ikut Zoom, tempat kami yang ada di YouTube juga, saya lihat di YouTube cukup banyak yang ikut, 60 lebih. Saudara, kita setiap Senin kita akan ada Zoom. Kita akan, namanya grup ini adalah komunitas tumbuh bersama. Kita ini sebuah komunitas yang mau belajar, mengejar warisan-warisan ilahi lewat firman kebenaran Tuhan. Minggu depan seorang hamba Tuhan, saya percaya Bapak Ibu cukup banyak sudah mengenal. Pastor Stephen Agustinus. Beliau itu punya karunia marifat yang sangat kental. Beliau teachingnya cukup dalam. Beliau seorang coach ya untuk mengajar kita. Berikutnya juga di Senin minggu ke-4 itu ada namanya ahli nutrisi KISI, Dr. Yohanes Sunardi. Seperti setiap bulan beliau memberkati kita. Sudah itu akhir November kita diberkati Pastor Deborah Kristanto dari Amerika. Jadi beliau sangat menjadi berkat. Bukan YouTuber tapi yang mengikuti ya, follow cukup banyak. Ya saya kira itu silakan saudara yang mau ikut ke grup WA komunitas nanti japri ke saya. Saya namanya Pak Wesley 0811 314 300. Ya, sebagaimana malam ini kita diberkati, saya percaya minggu-minggu ke depan kita semua akan diberkati. Nah, saudara yang tergerak untuk menabur melalui pelayanan Zoom, ya tentunya boleh ditransfer ke yayasan.
Kami ini Yayasan Bahtera Surya Baru. Jadi kami berada lokasinya di Surabaya. Yayasan kami bergerak di sosial. Jadi untuk baksos, untuk ya pelayanan panti jompo, pelayanan lansia, pelayani anak yatim piatu, pengobatan gratis itu. Silakan saudara bisa nabur dengan hati yang penuh sukacita. Tidak ada paksaan. Berapa yang Tuhan taruh dalam hatimu, silakan memberi dengan iman dan dengan kasih. Ya, saya kira itu yang boleh saya sampaikan. Kita kembali lagi saudara untuk sesi diskusi. Jadi saya lebih istilahnya diskusi ya Bu Ruth ya. Jadi Bu Ruth banyak baca, banyak mengalami bersama Tuhan. Dia bisa share banyak pengalaman. Saya tentu di teman-teman kita juga banyak hamba Tuhan, banyak teman-teman. Kira-kira dalam topik hari ini, bagaimana mewarisi jatah ilahi yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sebuah jatah ilahi yang sudah ditaklukkan, termasuk dunia serta segala isinya, dengan kuasanya yang Tuhan sudah it is finished di atas kayu salib, sudah selesai. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, nanti co-host akan berikan kesempatan, langsung boleh tanya. YouTube tidak bisa raise hand, raise head, angkat kepala, melihat ya. Jadi mau raise hand silakan masuk ke Zoom ya. Jadi silakan yang ada di sini ada 119 tadi 124. Silakan boleh raise hand tanya atau ketik di apa namanya di chat room. Oke. Nah, jadi monggo. Ada yang ya mereka responi Bu Ruth. Terima kasih Bu Ruth untuk renungan firman yang disampaikan sudah memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta seluruh keluarga, anak cucu diberkati. Itu teman saya Bu. belum ada cucu ya Bu ya. Nah, jadi saudara silakan. Oke, mungkin saya dahului Bu Ruth. Kita tahu bahwa bagaimana mewarisin apa yang menjadi warisan yang Tuhan berikan kepada kita sangat besar. Itu tentunya harus dengan kunci satu iman ya Bu ya. Kepercayaan kita kepada seperti seorang anak kepada Bapak. Kita percayalah Bapak kita. Cuman manusia ini kan ada kalanya. Logika manusia kedagingan ini yang membuat kita iman kita jadi kecil. Kadang terpengaruh istri atau suami atau mertua, orang tua, apa yang disampaikan di kuping kita, keadaan kita, itu kuncinya di mana Bu sebenarnya? Di hati kita yang harus kita jaga seperti Amsal pasal 4:23, atau harus baca firman terus, atau kita worship dalam kedalaman hadirat Tuhan. Pokoknya pegang jubahnya Tuhan dalam pujian penyembahan. Menurut Ibu mana yang priority atau bersamaan atau bagaimana Bu? Agar supaya lebih praktis kita bisa menangkap nih Bu. Terima kasih Bu. Iya, yang saya tangkap pertanyaan Pak Wesley lebih berbicara tentang keraguan ya Pak ya. Ya. Oke, jadi karena saudara, fakta keadaan yang dilihat hari-hari. Nah, betul. Saya pernah mengkhotbahkan tentang keraguan. Jadi sebetulnya dari mana keraguan itu datang? Itu yang kita harus tahu. Kalau kita udah ngerti keraguan itu datang dari mana, maka kita bisa mengeblok pintu-pintu masuknya. Ya. Alkitab jelas bilang begini, keraguan itu fatal sekali, bahaya banget. Kenapa? Karena Yesus itu selalu bilang begini, jadilah sesuai imanmu. Kan gitu toh. Terus Yakobus pasal 1 bilang begini, kalau kamu tuh ragu, jangan harap dapat apa-apa. Berarti kan ragu itu dangerous banget. Karena kita bisa enggak dapat apa-apa. Dan keraguan atau ketakutan, keraguan sama ketakutan itu satu dulur ya sebetulnya. Keraguan itu berarti kita tuh khawatir apakah keadaan akan tertolong. Kita tuh khawatir apakah kita akan sembuh. Nah, yang namanya ketakutan, keraguan, kekhawatiran, itu sebetulnya juga iman, Pak Wesley. Berarti tapi, itu tidak percaya, Bu? Ya. Itu sama dengan iman, tapi iman yang terbalik. Oh, negatif ya?
Ya, Ya. karena di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 menuliskan begini, karena apa yang kamu takutkan, itu yang terjadi. Apa yang kamu cemaskan, kamu khawatirkan, itu menimpa kamu. Berarti kan waktu kita takut, waktu kita khawatir, waktu kita memikirkan apakah aku akan sembuh, kita sedang mendatangkan sakit itu lebih lagi ke kita. Itu sama dengan iman, Pak Wesley, tapi iman yang negatif. Iman itu simple, iman itu artinya mempercayai sesuatu kan gitu kan. Ya. Kalau saudara berpikir gini, aduh kayaknya ini penyakit ini akan membuat aku mati. Berarti saudara sebetulnya meragukan kesembuhan, tapi saudara juga lebih mempercayai kemungkinan kematian. Nah, itu yang berarti yang saya bilang, itu iman juga Pak Wesley, tapi iman yang terbalik. Dan saya bilang, berhati-hatilah, sebab apa yang kamu imanin, Yesus selalu berkata, jadilah sesuai imanmu loh. Jadilah sesuai imanmu. Nah, itu dangerous banget kan? Nah, sekarang kita perlu tahu gimana kekhawatiran atau keraguan itu masuk, Pak Wesley. Ya. Nah, mungkin contoh paling jelas ada di kitab Keluaran, pasal yang ke-14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel itu menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah, saya perlu tunjukkan ayat ini supaya teman-teman itu tahu dari mana kronologisnya kita itu ragu. Perhatikan. Salah satu pintu masuknya adalah kita lihat ya, waktu orang Israel itu kepepet, di belakang mereka dikejar tentara Firaun, di depan mereka menghadapi laut. Nah, masalahnya ayat 10 menuliskan begini, orang Israel itu menoleh. Orang Israel menoleh. Lalu tampaklah. Berarti hal pertama yang terjadi di dalam kronologisnya adalah mata itu melihat. Oke, mata itu melihat. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 6 dituliskan ayat 26, dituliskan begini. Kalau mata kita itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita itu terang, maka terang kita seluruh tubuh. Jadi pintu masuk keraguan, Pak Wesley, adalah mata. Pintu masuk salah satunya. Saya bilang salah satunya. Mata itu pintu masuk. Kemudian, karena mereka itu takut, mereka habis melihat, lalu takut. Setelah takut, perhatikan, ini geraknya ya. Jadi dari mata turun ke hati, Pak Wesley. Nah, itu turun ke hati, takut. Dari hati, nanti keluar ke mulut, Pak. Mereka berseru-seru. Tapi berserunya gimana? Ke Musa, kamu tuh enggak punya kuburan di Mesir sampai kamu tuh bawa kita ke sini. Kamu mau nguburkan kita di sini. Akhirnya mulutnya ngomong yang